Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Stuti, NIM 230701900097, semester 3, kelas D, dari program studi Tadis Matematika. Di sini saya akan menyampaikan belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Pengertian belajar. Menurut Slametto 1996, belajar adalah suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Caplik 1994, belajar adalah suatu perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman. Menurut Gardner menyatakan bahwa belajar merupakan proses suatu organisme mengubah perilaku karena hasil pengalaman. Belajar mengandung 3 ciri-ciri, yaitu 1. Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku. 2. Perubahan perilaku tersebut terjadi karena didahului oleh pengalaman. 3. Perubahan perilaku yang disebabkan oleh belajar bersifat relatif permanen. Unsur-unsur belajar ada 3, yaitu 1. Peserta didik, 2. Rangsangan atau stimulus, 3. Memori dan respon. Adapun prinsip-prinsip belajar yaitu 1. Informasi faktual, informasi yang diperoleh dengan cara dikomunikasikan kepada pelajar, dipelajari oleh pelajar sebelum mulai belajar, dilacak dari memori karena informasi tersebut terpendam dalam memori. 2. Kemahiran intelektual belajar harus memiliki berbagai cara dalam mengerjakan sesuatu, terutama yang berkaitan dengan simbol-simbol bahasa dan lainnya. 3. Strategi setiap aktivitas belajar merupakan pengaktifan strategi belajar dan mengingat. Pembelajaran harus mampu menggunakan strategi untuk menghadirkan stimulus yang kompleks, memilih dan membuat kode bagian-bagian stimulus, memecahkan masalah, dan melacak kembali informasi yang telah dipelajari. Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam mewujudkan perubahan tingkah laku dan kemampuan bereaksi yang relatif permanen atau menetap karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Kemudian, cara belajar efisien. Agar dapat meroleh hasil yang maksimal, belajar hendaknya didukung oleh tempat belajar yang memenuhi syarat tentang tata ruang, cahaya, suhu, dan lain-lain. Meskipun tiap hari ada bermacam-macam pelajaran, usahakan dalam rencana kerja harian dilaksanakan belajar intensif untuk menguasai satu mata pelajaran yang sama secara sungguh-sungguh selama jangka waktu yang tertentu seperti 2 minggu atau 1 bulan. Kemudian, ada pemanfaatan gaya belajar yang pas. Yang pertama, visual. Di antaranya, bicaranya cenderung cepat, lebih mudah belajar dengan menggunakan cara melihat daripada mendengar, dan lain-lain. Kemudian ada pemanfaatan gaya belajar yang auditorial, yaitu mudah menerima penjelasan yang didengar dari guru, lebih mudah belajar yang didengar daripada dilihat, dan lain-lain. Kemudian ada pemanfaatan gaya belajar yang kinestetik, yaitu sulit untuk duduk diam dalam waktu lama, lebih mudah memahami sesuatu dengan cara dipraktekkan, dan lain-lain. Adapun faktor yang mempengaruhi belajar yaitu 1. Kondisi internal dan eksternal, 2. Faktor pendekatan belajar. Kemudian tujuan belajar.
Permenkes 1999 memberikan 3 alasan penting tujuan belajar yang ditetapkan dalam tujuan instruksional, yaitu memberikan panduan dalam merencanakan pembelajaran, apa yang diharapkan akan dicapai oleh siswa. 2. Berguna dalam pengukuran prestasi belajar. Siswa mengetahui sebelumnya apa yang harus dipelajari. 3. Sehingga selanjutnya siswa dapat lebih mengarah perhatian dan usahanya. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran yaitu 1. Prinsip pembelajaran teori behavioristik. 2. Prinsip pembelajaran teori kognitif. 3. Prinsip pembelajaran teori humanisme. 4. Prinsip pembelajaran dalam rangka pencapaian tanah tujuan. 5. Prinsip belajar teori konstruktivisme. 6. Prinsip belajar dari asas mengajar. Terima kasih. Untuk materi belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, pengertian belajar di sini berbeda. Belajar adalah kaitrem, istilah kunci yang paling vital dalam masalah setiap usaha pendidikan, sehingga tanpa belajar sesungguhnya tidak pernah ada pendidikan. Menurut Akpin Suamsudin Makmun 2007 mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktek atau pengalaman tertentu. Sedangkan menurut Muhyiddin Soah, belajar merupakan proses memperoleh pengetahuan atau psikologi kognitif. Dalam hal ini, belajar juga diartikan pula sebagai suatu perubahan kemampuan bereaksi yang relatif langgeng sebagai hasil latihan. Dan belajar juga memiliki karakteristik, diantaranya 1. Belajar adalah suatu perubahan dalam tingkah laku. 2. Belajar terjadi melalui latihan dan pengalaman, dalam kurung perubahan karena pertumbuhan atau kematangan bukan merupakan hasil belajar, contoh perubahan seorang bayi. 3. Belajar terjadi melalui latihan dan pengalaman, berarti perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh motivasi, kelelahan adaptasi, dan kepekaan seseorang yang biasanya hanya berlangsung sementara, bukan merupakan hasil belajar. 4. Perubahan tingkah laku itu menyangkut berbagai aspek kepribadian, fisik, psikis, seperti perubahan pengertian berpikir, keterampilan, kebiasaan, sikap, dan lain-lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar yaitu 1. Faktor internal adalah faktor fisiologis atau jasmani, faktor psikologis. Yang kedua, faktor eksternal. Di antaranya faktor keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan masyarakat, dan faktor lingkungan sosial. Cukup dari faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.